Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang, anak-anak ibu semua. On-cam semua dong, anak-anak ibu semua. Siang hari ini gimana keadaannya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah kalian sehat-sehat semua. Kita berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, karena kita akan PTM ya, PTM di sekolah. Jadi Ibu berharap kalian juga harus selalu semangat ya, selalu sehat ya. Walaupun sekarang kita sudah pembelajaran terakhir ya, di jam terakhir di siang-siang hari ini, Ibu minta kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Mana nih semangat siangnya? Selamat siang. Siang, luar biasa. Ayo anak-anak ibu semuanya, selamat siang. Siang, luar biasa. Siang, luar biasa. Oke, terima kasih semuanya. Baik, sebelumnya Ibu sudah minta kalian untuk mengisi presensi pada Google Classroom, tapi Ibu mau melihat kembali nih apakah kalian sudah masuk semuanya di dalam Google Meet ini atau belum, ya. Anggun sudah ada, Rifan, Adam, tolong dibuka kameranya. Adam, Erik, Mirza, Fajar, Angel, Alfa, Rasti, Fajar, kemudian Sharon, Etika, Mirza. Baik, anak-anak ibu sudah semua hadir di dalam Google Meet ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran pada siang hari ini, dan yang ilmu yang kita dapat pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu minta ketua kelas aja deh yang memimpin berdoanya. Ayo Mirza untuk memimpin berdoanya, nak. Baik. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mirza yang sudah memimpin berdoanya. Untuk materi kita pada siang hari ini yaitu tentang disiplin pegawai, ya, tentang disiplin pegawai. Tapi Ibu minta kalian sudah menyiapkan semuanya ya, sudah siapkan LKPD yang sudah Ibu bagikan, ya, sudah Ibu kirimkan melalui Google Classroom. Kemudian buku paket, ya, modul LKS sudah kalian siapkan untuk pembelajaran pada siang hari ini. Dan sebelum kita masuk ke materi tentang disiplin pegawai, ya, yang akan Ibu sampaikan pada hari ini, Ibu akan mereview terlebih dahulu nih, ya, tentang pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa nih, Nak? Penghargaan pegawai, Bu. Oke, penghargaan pegawai. Tentang apa aja nih yang sudah dipelajari di penghargaan pegawai itu? Saya menambahkan ya, Bu. Kita sudah mempelajari penghargaan pegawai. Kita sudah mempelajari penghargaan pegawai, penghargaan material dan non material. Udah itu saja, Bu. Bagus, Fajar, Mirza. Oke, ada lagi yang bisa menambahkan apa yang sudah kita pelajari? Penghargaan material berupa uang, Ya, gaji, bonus, non material berupa lingkungan kerja yang aman. Oke, terima kasih. Bagus semuanya ya jawabannya. Mirza, Fajar, Sharon, bagus sekali jawaban kalian. Jadi kalian masih ingat semua ya tentang pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Kita sudah mempelajari tentang penghargaan pegawai, yaitu imbalan berupa material maupun non material, yang tujuannya apa? Untuk meningkatkan prestasi pegawai sehingga produktivitas kerjanya itu lebih meningkat dan apa yang menjadi tujuan perusahaan itu bisa tercapai, itu dengan adanya penghargaan pegawai. Nah, pada hari ini ya materi yang akan Ibu sampaikan adalah mengenai disiplin pegawai.
ya mengenai disiplin pegawai. Nah, sebelum kita masuk ke disiplin, ya, apa sih yang ada di benak kalian tentang disiplin? Disiplin itu tata tertib, taat Tata pada tertib. Terus apa Taat pada lagi? peraturan. Taat peraturan. Terus apa lagi? sikap hormat pada peraturan. Sikap hormat pada peraturan. Oke, bagus ya jawabannya. Alfarizi, kemudian Rasti, ya bagus sekali jawaban kalian. Ya, oke. Untuk mengawalinya, ya tadi kalian sudah mencari apa itu pengertian dari disiplin. Baiklah, akan Ibu presentasikan materi yang akan Ibu sampaikan pada siang hari ini, yaitu mengenai disiplin pegawai. Apakah terlihat, Nak, materinya? Terlihat, Bu. Terlihat ya. Baik, materi yang akan Ibu sampaikan pada siang hari ini adalah mengenai disiplin pegawai. Dan kompetensi dasar dari disiplin pegawai itu adalah 3.13, yaitu menerapkan disiplin pegawai, dan 4.13 melaksanakan disiplin pegawai. Kemudian indikatornya adalah menyimpulkan pengertian disiplin, kemudian merinci kewajiban pegawai, menegaskan larangan pegawai, dan menelaah kasus pelanggaran disiplin pegawai. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah mengamati tayangan slide PowerPoint, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian disiplin dengan teliti dan benar. Kemudian yang kedua, setelah membaca materi dan dari berbagai sumber dan berdiskusi, peserta didik dapat merinci kewajiban pegawai dengan teliti dan benar. Kemudian yang ketiga, setelah menggali informasi dari berbagai sumber dan berdiskusi, peserta didik dapat menegaskan larangan pegawai dengan tepat. Dan yang terakhir, bahwa setelah memperhatikan video tentang disiplin pegawai dan berdiskusi, peserta didik dapat menelaah kasus pelanggaran disiplin dengan teliti dan benar. Kemudian penilaian yang akan Ibu lakukan pada siang hari ini, yaitu tentang materi disiplin pegawai. Ibu akan menilai tentang bagaimana sikap kalian pada saat pembelajaran ini, ya keaktifannya, kemudian keaktifan dalam pembelajaran maupun di dalam diskusi nanti, ya karena nanti ada diskusi, kalian mengerjakan LKPD dan ada soal pengetahuan juga di akhir pembelajaran ini. Nah, manfaatnya juga ya setelah nanti kalian mempelajari disiplin, tentunya tadi kan kalian sudah menjelaskan ya, ada yang mengatakan bahwa disiplin itu peraturan Bu, disiplin itu tata tertib Bu. Dan kalian apakah pernah menerapkan disiplin? Itu apaan sih, koyo namanya? Pernah menerapkan disiplin? Sumpah, goblok banget. Pernah menerapkan disiplin, Nak? Pernah, Bu. Pernah. Nah, kalau di sekolah, ya di sekolah, peraturan apa saja yang ada di sekolah nih, ya tentang kedisiplinan. Memakai seragam. Oke, memakai seragam. Terus? Baik, Mirza, jawabannya. Kemudian, peraturan di sekolah apa aja nih biasanya? Pakai seragam. Kemudian harus apa lagi? Harus? Tidak datang terlambat. Tidak datang, ya datang berarti hadir tepat waktu ya Nak ya, tidak datang terlambat. Bagaimana peraturan dalam berpakaian, bagaimana berseragam-seragam apa saja yang harus digunakan ya, dari hari Senin sampai hari Jumat, seragam apa saja sih yang harus kalian pakai, kemudian waktu kalian masuk itu jam berapa, pulangnya jam berapa, itu juga merupakan bentuk dari kedisiplinan. Nah, kedisiplinan itu harus dibiasakan dari sekarang ya, karena kalau sudah terbiasa tentunya ini kalian itu diharapkan
ya, dengan adanya kedisiplinan tentu kalian akan menjadi orang-orang yang berhasil tentunya. Baik itu dalam sekarang kalian sebagai pelajar maupun nanti kalian pada saatnya masuk ke dalam dunia kerja, ya, masuk ke dalam dunia kerja, kedisiplinan itu sangat penting sekali, ya, karena dengan disiplin maka kalian akan menjadi seorang pegawai yang profesional, ya, kalian tidak akan membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, ya, kalian akan tepat waktu dalam melakukan setiap pekerjaan. Oleh karena itu disiplin itu harus dimulai dari sekarang, ya, harus dimulai dari sekarang. Ya, kalau kalian sekarang disiplin tentu kalian juga nanti dalam bekerja akan menjadi orang yang disiplin juga, ya. Kalau sudah disiplin, ya tentunya akan menjadi orang-orang yang sukses. Kemudian pengertian disiplin pegawai, kita mulai dari asumsi dasar, ya. Pengertian disiplin pegawai kita mulai dari asumsi dasar, ya, bahwa dasar yang mengawali mengapa, ya, harus diterapkan disiplin pegawai, ya, di sebuah perusahaan, sebuah instansi atau sebuah organisasi. Asumsi dasarnya bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan dan kehilafan. Ya, dengan adanya asumsi dasar ini, maka manusia yang bekerja pada sebuah perusahaan atau pegawai yang bekerja pada sebuah perusahaan itu harus dibuat sebuah peraturan, ya, peraturan tentang disiplin pegawai, ya, agar mereka bisa mengikuti segala peraturan yang ada di dalam perusahaan. Maka dengan adanya asumsi dasar bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan dan kehilafan, maka adanya disiplin pegawai di dalam sebuah perusahaan. Nah, mengenai pengertian dari disiplin pegawai, ya, tentunya pegawai itu kan ada pegawai swasta, kemudian ada pegawai negeri sipil. Ya, kalau pada umumnya disiplin pegawai itu adalah sikap terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan yang ada dalam diri pegawai sehingga menyebabkan seseorang dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada peraturan dan ketetapan perusahaan. Ya, itu sikap terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan yang ada dalam diri pegawai. Nah, itu adalah disiplin. Ya, disiplin itu harus diawali dari sekarang, harus menjadi sebuah kebiasaan. Ya, tentunya tadi yang seperti sudah Ibu sampaikan bahwa orang-orang yang disiplin tentunya kebanyakan adalah orang-orang yang berhasil dalam bidang pekerjaannya. Tapi orang yang tidak disiplin, ya biasanya akan mengalami kegagalan dalam pekerjaannya karena dia selalu membuang-buang waktu, tidak tepat dalam bekerja, ya. Kalau orang yang disiplin kita lihat saja, ya, banyak contoh-contoh pejabat-pejabat atau presiden. Kalian tentu mungkin ya suatu saat itu akan menjadi seorang petinggi negara, akan menjadi pemimpin dalam suatu perusahaan. Nah, harus ditetapkan disiplin mulai dari sekarang sebagai pelajar, mulai dari sekarang itu sebagai pelajar, nanti pada saat kalian bekerja, kalian itu sebagai pegawai yang profesional. Tentunya kalau sudah menjadi pegawai yang profesional, itu dimulai dari apa? Ya, adanya kedisiplinan. Ya, tentunya disiplin ini dalam bidang pekerjaan itu sangat membantu bagi perusahaan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari perusahaan. Nah, itu secara umum, ya, secara umum pengertian dari disiplin pegawai. Namun ada juga, ya, kalau disiplin dalam pegawai negeri sipil itu adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar itu akan dijatuhi hukuman disiplin. Ya, pastinya di dalam setiap perusahaan apapun, ya, baik dalam perusahaan swasta, baik perusahaan pemerintah, kalau orang-orang yang disiplin, ya pastinya akan dijatuhi hukuman. Ya begitu pula kalau kalian di sekolah, kalian tidak disiplin, pastinya ada juga, ya, sanksi yang akan diberikan kepada kalian. Nah, oleh karena itu, bagaimana sih kalau kita untuk menjadi orang yang disiplin? Ya mulai dibiasakan dari sekarang, ya, dengan menanamkan sikap disiplin secara terus-menerus diharapkan itu akan menjadi sebuah kebiasaan,
Ya tadi yang udah Ibu sampaikan, orang-orang yang berhasil itu biasanya adalah orang-orang yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi. Tapi orang-orang yang gagal itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai atau rendah dalam kedisiplinannya. Namun disiplin ini harus diterapkan, baik itu dari pegawai rendah maupun pegawai atasan, itu harus menerapkan disiplin. Dan disiplin di sini ya tentunya dalam menerapkan disiplin harus ada kewajiban dan larangan. Ya, kewajiban dan larangan apa saja sih yang harus diterapkan oleh pegawai dalam sebuah pekerjaannya, ya. Nah, Ibu akan menjelaskan kewajiban pegawai, ya, kewajiban pegawai. Secara umum, kewajiban pegawai itu yang pertama adalah kewajiban ketaatan, ya, kewajiban ketaatan kepada perusahaan. Nah, ini ketika seseorang ya bergabung dalam sebuah perusahaan, ya, pegawai tersebut harus konsekuen untuk menaati semua peraturan yang ada di dalam perusahaan itu, ya. Setiap dia diberikan arahan, dia harus mengikuti peraturan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Namun, ya, pegawai juga harus memenuhi perintah yang diberikan, namun bukan dalam arti bukan harus menuruti semua yang diminta oleh atasan, ya, kalau di luar pekerjaan, ya. Jika perintah itu tersebut dinilai tidak wajar atau melanggar hukum, misalnya untuk kepentingan pribadi, maka ya tidak perlu untuk ditaati. Ya, kewajiban ketaatan ini adalah kewajiban ketaatan terhadap perusahaan. Ya, tanggung jawab terhadap perusahaan itu harus sebagaimana. Nah, itu kewajiban pegawai. Yang pertama adalah kewajiban ketaatan. Ya, ketaatan dan kesetiaan terhadap peraturan yang ada di dalam perusahaan. Kemudian yang kedua adalah kewajiban konfidensialitas. Nah, kewajiban konfidensialitas itu adalah kerahasiaan. Nah, ini pegawai yang bekerja dalam sebuah perusahaan, ya, dia harus menjaga rahasia dari perusahaan tersebut. Baik pada saat dia menjadi seorang pegawai dalam perusahaan maupun setelah dia resign atau keluar dari perusahaan tersebut, dia tetap harus menjaga rahasia dari perusahaan. Nah, ini adalah kewajiban konfidensialitas, itu menjaga kerahasiaan dari perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban loyalitas. Ya, loyalitas di sini adalah kesetiaan, ya, kesetiaan terhadap perusahaan. Nah, biasanya orang-orang yang loyal terhadap perusahaan itu adalah pegawai yang loyal terhadap perusahaan itu adalah pegawai yang setia, yang tidak hanya mengharapkan gaji yang besar, tapi dia mempunyai tanggung jawab. Ya, dia merasa ini adalah perusahaannya juga, tanggung jawabnya dia harus setia terhadap perusahaan itu. Ya, ini adalah kewajiban seorang pegawai. Jadi secara umum kewajiban pegawai yang pertama adalah ketaatan terhadap peraturan yang ada dalam perusahaan. Kemudian kewajiban konfidensialitas, yaitu kewajiban menjaga rahasia dari perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah loyalitas terhadap perusahaan. Nah, contoh kewajiban kalau di dalam PNS, ya, karena kita di sini pegawai itu kan ada pegawai swasta maupun pegawai negeri sipil. Contoh dalam kalau kewajiban seorang pegawai negeri sipil, ya, sebagai pegawai negeri sipil, tentunya dia sudah memang kewajibannya itu sudah baku, ya. Kalau di dalam perusahaan swasta, kewajiban yang diterapkan oleh perusahaan tentunya akan berbeda-beda. Setiap perusahaan itu akan berbeda-beda kewajiban yang diterapkannya. Kalau di dalam pegawai negeri sipil tentunya sudah ada aturan bakunya. Ya, kewajiban apa saja sih kalau dalam pegawai negeri sipil? Yang pertama, dia harus mengucapkan sumpah atau janji sebagai PNS, kemudian mengucapkan sumpah atau janji jabatan, kemudian dia setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah. Kemudian kewajiban PNS berikutnya adalah menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Serta dia kewajiban PNS adalah harus masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
Itu contoh dari kewajiban seorang pegawai negeri sipil. Nah, di samping adanya kewajiban, ya tentunya kalau ada kewajiban ada larangan juga yang harus diterapkan oleh setiap perusahaan. Ya, setiap perusahaan, kalau perusahaan swasta tentunya berbeda-beda, kan dia menerapkan larangan bagi pegawainya itu berbeda-beda. Ya, ada perusahaan A misalnya menetapkan larangan bagi pegawai harus 1, 2, 3. Ya. Nah, tentunya berbeda-beda setiap perusahaan, ya larangan yang diterapkan untuk pegawainya. Dan untuk pegawai negeri sipil, kalau di dalam pegawai negeri sipil, larangannya yang pertama itu adalah bahwa pegawai negeri sipil dilarang untuk menyalahgunakan wewenang, ya. Kemudian dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang ketiga, tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain. Itu larangan bagi seorang pegawai negeri sipil. Kemudian, bekerja pada perusahaan asing. Nah, berikutnya adalah memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik lainnya secara tidak sah. Itu adalah larangan bagi pegawai negeri sipil. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Sampai di sini kita itu sudah bahas nih tentang pengertian dari disiplin pegawai, kewajibannya, larangannya, ya. Nah, dari yang sudah Ibu sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu, ingin bertanya. Oke, Angel, apa yang mau ditanyakan, Nak? Apabila ada seorang Ya. pegawai yang tidak disiplin, contohnya dengan melanggar tata tertib, apakah akan diberikan sanksi khusus atau hanya ditegur ya, Bu? Oke, ada yang bisa membantu menjawab? Saya, Bu. Menurut Oke, saya dikasih Sharon. hukuman, Baik, Bu. Sharon. Menurut Sharon, saya apa dikasih jawabannya? hukuman, Bu. Apa saya? Menurut saya Ya, dikasih hukuman. apa, Nak? Diberikan hukuman. Ya. Ada Iya, lagi Bu. yang bisa menambahkan jawaban dari Sharon? Dinasehati dan ditegur, Bu. Dinasehati dan ditegur. Oke, bagus ya jawabannya. Walaupun belum sempurna sekali ya. Oke, pertanyaan Angel bagus sekali. Tadi apabila ada pegawai yang tidak disiplin, ya contohnya melanggar tata tertib ya. Tadi Angel. Angel? Iya, Bu. Ya, tadi pertanyaan kamu apabila ada pegawai yang tidak disiplin, contohnya melanggar tata tertib, apakah diberi sanksi atau hanya ditegur, gitu ya? Nah, tadi sudah ada jawaban dari Iya, Bu. Sharon. Ya, tadi kemudian siapa lagi itu tadi? Anggun, Bu. Anggun, ya, bagus sekali Anggun, Sharon yang sudah memberikan jawabannya. Ya, kalau ada pegawai, ya, ada pegawai yang melanggar tata tertib, ya, apakah ditegur atau diberi sanksi, Bu? Ya, nah itu dilihat juga dari jenis pelanggarannya, Nak. Ya, jenis pelanggarannya. Pelanggarannya itu apakah pelanggaran itu kan nanti kita akan belajar tentang bentuk-bentuk disiplin, ya. Itu ada hukuman disiplin pegawai. Nanti akan kita pelajari di pertemuan sebelumnya, pertemuan berikutnya itu ada ya bahwa setiap pegawai yang melanggar tata tertib, ya, baik dalam perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah, tentunya ada sanksinya, ya, ada sanksinya. Tapi dilihat juga dari tingkat pelanggarannya, ya, apakah termasuk pelanggaran yang ringan, kemudian pelanggaran yang sedang atau pelanggaran berat, itu dilihat dari situ. Kalau hanya pelanggaran ringan ya tentu hanya
sebuah teguran lisan atau tulisan gitu. Tapi kalau itu yang ringan ya. Kalau yang sedang, kalau di dalam PNS tentu ada penundaan kenaikan pangkat seperti itu. Kalau pelanggarannya berat, misalkan dia menyalahgunakan misalkan sebagai pengedar narkoba misalnya, salah satu contohnya ya, misalkan ada sebuah pelanggaran berat, tentunya ada sanksi berat juga. Kalau PNS tentunya akan diturunkan jabatannya seperti itu. Jadi kalau ada pegawai yang melanggar tata tertib, ya dilihat dulu jenis pelanggarannya seperti apa gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau tanya. Oke, Fajar, apa yang mau ditanyakan, Nak? Bu, bagaimana cara meningkatkan rasa kedisiplinan yang efektif dari setiap pegawai? Ada yang bisa Meningkatkan kedisiplinan yang efektif bagi pegawai. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Fajar? Harus dibiasakan disiplin, Bu. Oke, Rasti, harus dibiasakan disiplin. Terus apa lagi? Ada lagi Ada yang perhatian dari atasan, Bu. harus ada perhatian dari atasan, ya. Oke, baik, bagus, Rasti, Riza, bagus sekali jawabanmu, sudah menambah jawaban ya, sudah memberikan jawaban untuk Fajar. Oke, Fajar, pertanyaanmu bagus sekali, bahwa apabila bagaimana meningkatkan kedisiplinan yang efektif di setiap diri pegawai, ya seperti itu ya, Nak ya. Tentunya untuk meningkatkan disiplin yang efektif dari pegawai itu, ya seorang atasan itu harus memperlakukan bawahannya itu ya sebagai teman gitu. Jadi tidak boleh terlalu ada kesenjangan gitu. Jadi harus ada mengayomi juga dari atasan kepada bawahannya. Kemudian harus menciptakan, benar seperti tadi yang jawaban Mirza, yang menciptakan lingkungan yang nyaman, Bu. Ya, dengan lingkungan yang nyaman, tentunya pegawai itu akan merasa betah dalam perusahaan itu. Ya, dia juga kalau lingkungannya sudah nyaman, tentunya dia juga mau datang ke tempat kerja juga lebih semangat kan. Ya, lebih semangat, dia datang tepat waktu, ya. Malah mungkin kalau dia sudah merasa nyaman di sebuah perusahaan, dia akan melebihi jam kerjanya mungkin ya, seperti itu, karena ada loyalitas ya, rasa loyalitas tadi kepada perusahaan. Kemudian untuk meningkatkan rasa disiplin yang efektif, ya para atasan atau sebagai atasan di dalam perusahaan itu ya harus mendengarkan permasalahan dari para pegawainya, kemudian bisa melakukan konseling ya secara intens, ya juga seorang atasan itu bisa memberikan reward dan punishment kepada bawahannya. Ya, reward seperti yang kita sudah bahas tuh tentang penghargaan ya, karena sebenarnya materi tentang penghargaan tentang disiplin ini juga berkaitan dengan materi penghargaan. Orang-orang yang disiplin tentunya itu adalah orang-orang yang mendapatkan penghargaan dari sebuah perusahaan. Ya, kalau kalian disiplin, kalian loyalitas terhadap perusahaan, kalian mempunyai dedikasi tinggi, kalian berprestasi, yaitu kalian akan diberikan penghargaan. Itu masih ada hubungannya dengan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada? Tidak ada, Bu. Ya, sudah cukup dimengerti materi kita pada siang hari ini? Mengerti, Bu. Mengerti. Baik, selanjutnya ya kita Ibu minta kalian mengerjakan LKPD. Di LKPD Ibu sudah memberikan LKPD kepada kalian, tolong disimak terlebih dahulu video yang ada di sini, kemudian kalian diskusikan. Untuk diskusinya itu Ibu sudah memberikan atau membagi kelompok ya. Kelompoknya sudah Ibu bagi kan? Kelompoknya ya. Sudah, Bu. Ya, kelompoknya terdiri dari 6 orang.
di sini di dalam LKPD itu sudah Ibu sampaikan kepada kalian bahwa di dalam LKPD itu kalian mengamati video yang ada di sini, kemudian mengerjakan soal yang sudah Ibu berikan di dalam LKPD. Nah, silakan kalian simak terlebih dahulu videonya, baru kalian diskusikan apa yang ada di dalam video tersebut, ya. Sementara itu, saudara, di Ibu Kota Jakarta, di hari pertama masuk kerja usai cuti Lebaran, masih ada beberapa aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terlambat masuk kerja. Mereka terlihat tergesa-gesa memasuki gerbang pintu masuk Balai Kota Jakarta. Waktu yang menunjukkan lewat dari pukul 7.30 pagi ini membuat warga atau para ASN ini harus sedikit berlari untuk absen. Pantauan di ruangan kerja juga terlihat beberapa kursi kosong yang belum diisi pemiliknya yang belum kembali bekerja. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010, ASN yang terlambat akan dikenakan sanksi ringan jika keterlambatan atau ketidakhadirannya ini telah diakumulasikan paling sedikit 5 hari dalam 1 tahun. Jadi pertama, selamat Lebaran, sekali lagi minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan diterima, dan insya Allah 1 Syawal ini kita benar-benar kembali ke fitrah. Tadi sebelum mulai saya juga sudah bicara dengan Inspektur menanyakan mengenai kehadiran. Nanti insya Allah jam 10 kita punya data lengkapnya tentang kehadiran. Karena itu pasti teman-teman mau tanya itu juga kan. Nanti kalau sampai 1 hari tidak hadir, maka dia akan kehilangan 1 bulan TKD. Oke, baik, sudah disimak videonya, ya, sudah disimak videonya. Sudah, Bu. Tolong kalian ya kerjakan LKPD, ya, LKPD-nya. Nah, dari video tadi silakan dikerjakan LKPD. Nah, siapa kelompok siapa nih? Kelompok saya, Bu. Kelompok Mirza, ya. Baik, kelompok Mirza, ya, silakan kelompok Mirza yang mau menampilkan ya presentasinya tentang video tadi. Ya, Bu, di kelompok saya ada saya sendiri, Sharon, dan Angel. Saya akan menjawab nomor 1 LKPD, Sharon nomor 2, dan saya nomor 3. Dari informasi video yang tadi sudah saya simak, beberapa pegawai ASN datang terlambat karena kan hari pertama masuk kerja setelah cuti Lebaran. Ya, lanjut. Nomor 2, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan para pegawai melanggar disiplin kerja? Jawabannya, teladan pemimpin, ketegasan, sanksi, keadilan, penghargaan, tujuan dan kemampuan, dan komunikasi 2 arah. Komunikasi 2 arah. Terus lanjut. Saya, Bu, yang ketiga, coba analisislah apa yang harus dilakukan oleh pemimpin agar para pegawai mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Jawabannya adalah, pemimpin harus lebih tegas terhadap para pegawainya, seperti memberi sanksi pelanggaran jika pegawai telah melanggar peraturan kantor.
Oke, baik ya. Baik, terima kasih dari kelompok Mirza yang terdiri dari Mirza, Sharon, dan Angel. Dari video tadi ya bahwa di AKPD ya diminta itu kalian coba amati, kalian kemukakan informasi apa. Yang pertama informasi apa yang kalian dapat dari video tersebut. Kemudian yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan para pegawai melanggar disiplin. Nah, yang ketiga, coba diskusikan apa yang harus dilakukan oleh pemimpin agar para pegawai itu mengikuti peraturan yang telah ditentukan. Dari jawaban kelompok Mirza, ada yang mau menambahkan atau ada yang mau memberi saran tentang hasil diskusi dari kelompoknya Mirza? Baik, dari kelompok berikutnya, kelompok Fajar atau Alfa, mungkin ada yang memberikan saran dari kelompoknya Mirza? Alfa? Jawabannya sudah tepat, Bu. Jawabannya sudah tepat, pasti. Oke, Alfa, ada yang mau nambahkan, Alfa? Jawabannya sudah tepat, Bu. Jawabannya sudah tepat. Jadi setelah kalian simak dari video tersebut, apa yang harus dilakukan, ya pelanggaran apa, ya itu. Untuk kelompok-kelompok berikutnya, tolong nanti kalian juga presentasikan ya, presentasikan berdasarkan kelompok kalian, ya. Kalau tadi dari jawaban kelompok Mirza, ya itu sudah bagus jawabannya, ya. Tapi harus dilengkapi lagi nak jawabannya ya. Terus kamu kalau mau memberikan jawaban itu ya semangat dong. Ibu minta semangatnya anak-anak ibu semuanya ya. Simak videonya dengan baik. Oke. Baik, untuk yang berikutnya kelompok-kelompok lain nanti setelah jam istirahat ya kita lanjutkan. Nah, untuk berikutnya adalah kalian coba ibu minta untuk mengerjakan soal pengetahuan. Itu linknya sudah ibu kirimkan melalui WA grup ya. Linknya ini coba dari materi yang sudah ibu sampaikan tentang disiplin pegawai, coba nih kalian kerjakan dulu soal pengetahuannya ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Baik, Bu. Oke, silakan anak-anak ibu semua kerjakan dalam waktu 5 menit. Itu hanya 5 soal. Ibu mau lihat nih seberapa jauh nih ya pemahaman kalian tentang materi yang sudah ibu sampaikan. Ya, ini untuk mengukur bagaimana sih pemahamanmu, ya bagaimana tentang materi ini sudah sampaikah atau belum, gitu. Ya. Oke, Bu, berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan. Baik, waktunya sudah habis. Ya, waktunya sudah habis. Oke. Nah, ya. Bagaimana nih tentang pembelajaran kita pada siang hari ini? Apakah sudah dimengerti semuanya? Sudah dimengerti semuanya materi kita pada Sudah, Bu. siang hari ini? Sudah, Sudah, Bu. ya. Sudah. Nah, kesimpulannya dari materi kita pada siang hari ini apa? Kesimpulannya? Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah Ibu sampaikan? Apa nih kesimpulannya? Saya, Bu. Oke, Fajar. Apa kesimpulannya, Nak, dari materi yang sudah Ibu sampaikan pada siang hari ini tentang disiplin pegawai? Kesimpulannya adalah disiplin pegawai adalah sikap terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan yang ada dalam diri pegawai sehingga menyebabkan seseorang dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada peraturan dan ketetapan perusahaan. Dalam disiplin pegawai ada
kewajiban dan larangan bagi pegawai. Contoh kewajiban PNS adalah mengucapkan sumpah atau janji PNS. Larangannya adalah menyalahgunakan wewenang dan bekerja pada perusahaan asing. Oke, Sudah. bagus sekali ya. Terima kasih Fajar yang sudah menyimpulkan tentang materi kita pada siang hari ini tentang disiplin pegawai. Oke, kesimpulannya bagus sekali. Kalian Fajar benar-benar menyimak materi yang sudah Ibu sampaikan. Jadi ya bahwa kesimpulannya ya kita sudah mempelajari tentang disiplin pegawai. Apa itu pengertian dari disiplin pegawai? Yaitu kemudian apa saja di dalam disiplin pegawai, tentunya seseorang pegawai itu harus menerapkan mengikuti ya peraturan yang ada di dalam sebuah perusahaan. Kewajiban apa saja sih yang harus dilakukan oleh seorang pegawai, kemudian larangan apa saja ya, larangan apa saja yang harus tidak dilakukan oleh seorang pegawai. Nah, dengan disiplin, ya disiplin ini adalah merupakan sebuah titik awal dari segala kesuksesan setiap orang. Ya, dalam rangka mencapai sebuah lembaga atau sebuah tujuan dari sebuah lembaga atau perusahaan, maka disiplin di sini perlu diterapkan dalam sebuah lembaga atau organisasi atau perusahaan. Karena dengan adanya disiplin, maka semua pekerjaan itu semua pekerjaan dapat dilakukan dengan baik dan pegawai yang ada di dalam perusahaan itu bisa meningkatkan pula produktivitas kerjanya. Maka dengan adanya disiplin, tentu pegawai tidak akan seenaknya, ya tidak akan seenaknya dalam bekerja. Dia akan tepat waktu, dia akan menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ya kemudian dia akan menjadi pegawai yang profesional. Tentunya di sini dengan adanya disiplin pegawai, yaitu manfaatnya banyak sekali manfaatnya kalau seorang pegawai itu menerapkan disiplin. Ya, tentunya dengan menerapkan disiplin dia tidak akan waktu yang ada itu tidak akan terbuang dengan percuma karena dia menganggap waktunya itu adalah uang. Dia harus menerapkan, dia harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Ya, tadi ya seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa kewajiban apa sih sebagai seorang pegawai, ya dia harus loyalitas, dia harus taat terhadap peraturan, kemudian dia harus menjaga rahasia perusahaan. Dalam PNS juga ya ada kewajibannya, ada larangannya. Seorang PNS harus seperti apa, larangannya apa saja yang harus tidak diikuti oleh seorang pegawai negeri sipil. Nah itu ya, dan manfaatnya ya kalau kalian menerapkan disiplin ya, tadi kan sudah Ibu jelaskan juga bahwa seorang yang disiplin ya tentunya itu akan menjadi orang-orang yang berhasil. Kalau kalian dari sekarang sudah menerapkan disiplin, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Ya kebiasaan ini ya kalau kalian terapkan setiap hari ya, kalian juga nanti sebagai seorang pegawai kalian juga akan terbiasa untuk menerapkan disiplin. Ya, disiplin adalah kunci kesuksesan. Ya, kalian lihat orang-orang yang disiplin, ya tingkat disiplinnya tinggi adalah orang-orang yang berhasil. Ya, dia tidak membuang waktunya dengan percuma. Tapi orang-orang yang gagal itu adalah orang-orang yang biasanya tingkat disiplinnya itu rendah. Ya, jadi sekarang mulailah kalian belajar disiplin. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, coba Ibu mau tanya ya tadi tentang disiplin ya. Tadi sudah ada yang memberikan kesimpulan. Coba Ibu tanya nih, ya Ibu mau tes dulu nih terakhir. Nah, ya apa sih manfaat disiplin bagi seorang pegawai? Bagi seorang pegawai apa sih manfaat disiplinnya? Tadi Ibu dijelasin. Dia jadi bisa apa kalau pegawai itu disiplin? Ayo Mirza, Fajar. Saya Bu mau jawab. Oke, Angel. Manfaat disiplin agar kita bisa mengestimasi waktu, bisa kita menghitung waktu, kita bisa mengeplan waktu, dan kita punya bayangan jam berapa kita berangkat bekerja, jam berapa kita berangkat sekolah, jam berapa kita jalan dari rumah. Kita harus mengestimasikan agar kita tidak
terlambat untuk datang ke sekolah, datang ke kantor. Menurut saya itu, Bu. Oke, bagus sekali Angel. Ya, jadi banyak sekali ya sebenarnya manfaat disiplin ya, Nak. Ya, bagus sekali jawaban Angel. Ya, kita harus belajar mengestimasi waktu. Ya, jangan buang-buang waktu dengan percuma. Ya. Kemudian tadi kewajiban bagi seorang pegawai apa saja? Ada kewajiban apa saja tadi? Ada Ketaatan. kemudian kewajiban apa? Loyalitas, ya. Kemudian kewajiban apa saja tadi? Ada kewajiban apa? Konfidensialitas, ya. Itu adalah kewajiban menjaga rahasia perusahaan. Ya. Baik, sebelum kita akhiri, ya, sudah dimengerti kan materinya? Mengerti, Bu. Sudah, Bu, mengerti. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, ya, untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk disiplin pegawai dan jenis-jenis hukuman disiplin pegawai. Ya, itu pertemuan untuk materi pada pertemuan berikutnya. Ya, baiklah, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, Nina. Ya, sekarang Ibu minta Rasti untuk memimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing, dimulai. Selesai. Baik, terima kasih atas waktunya anak-anak Ibu semua. Tetap semangat, walaupun kita belajar pada sore hari, ya tetap semangat. Mana semangat siangnya? Selamat siang. Siang, luar biasa. Siang, luar biasa. Oke, tetap semangat anak-anak Ibu semuanya. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ya, kita bertemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya adalah kita sudah pembelajaran tatap muka ya, Nak. Ya. Amin, Bu. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.